adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi juga mama, papa, kakak, dan eyang yang menemani semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi ya, yang keras dan semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini memang luar biasa, istimewa. Karena di belakang Mbak Vivin ada pemandangan yang luar biasa. Hasil ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih pada kita semua. Mbak Vivin hari ini berada di kebun teh Gunung Mas, Puncak, Jawa Barat. Senang sekali ya, segar pemandangannya. Hari ini kita sedikit keluar dari rumah untuk menyaksikan kemurahan Tuhan berupa pemandangan alam yang indah. Mohon maaf, Mbak Vivin tidak memakai masker kali ini. Kalian tetap pakai masker ya, karena hari ini Mbak Vivin di alam terbuka, tidak ada siapa-siapa lagi selain Mas Kameramen terutama. Terima kasih Mas Kameramen ya. Hari ini tanggal 20 Februari 2022 kita akan beribadah bersama-sama, ibadah anak. Senang sekali semua. Mbak Vivin harapkan sehat ya, semangat bersama keluarga tersayang. Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Hai Puji Namanya. Dengan semangat kita bernyanyi mengawali ibadah ini. Yuk!
lagu tadi, kita akan mengawali doa pagi hari ini. Setelah itu kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ya, bagaimana sikap kalian untuk berdoa? Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dalam kondisi yang sehat pagi ini. Sekarang kami berkumpul bersama teman-teman dan kakak-kakak pelayan anak untuk beribadah bersama. Berkati kami Tuhan dengan sarana dan jaringan internet yang baik agar kami dapat beribadah dengan lancar. Tuhan berkatilah juga teman-teman kami yang belum hadir di sini agar mereka rindu untuk dapat beribadah bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saatnya kita buka Alkitab. Alkitabnya sudah dipersiapkan ya. Kita buka dari Perjanjian Lama, agak bagian depan. Ya, kita buka kitab Kejadian. Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Sekali lagi, Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Yuk, setelah itu simak juga cerita yang sangat menarik tentang Yusuf. Nah, kita simak semua ya. Mari adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab dulu ya. Dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Sudah dapat ayatnya semua? Mari kita mulai. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi firman dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas segala Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu, sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian, segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik hebat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semuanya luar biasa karena udaranya segar, hatinya juga senang. Adik-adik, ingat tidak minggu lalu Mbak Vivin cerita apa? Iya, betul. Mengenai Nabi Yeremia yang mengajarkan kita untuk mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Sekarang nih, siapa yang bisa jawab pertanyaan Mbak Puji? Ada seorang pria yang ganteng sekali. Dia dapat hadiah baju sangat bagus dari bapaknya. Dia anak ke-11 dari 12 bersaudara. Nama bapaknya Yakub dan ibunya Rahel. Siapa yo? Ya, hore! Semuanya hebat. Betul, Yusuf. Yusuf yang tinggal di Mesir. Dia menjadi wakil raja. Raja Firaun di Mesir, pekerjaannya adalah mengelola gandum. Jadi setiap orang pada saat itu kan ada bencana kelaparan. Nah, Yusuf yang mengatur persediaan gandum bagi seluruh bangsa di Mesir, orang-orang di Mesir. Kelaparannya lama loh, 7 tahun. Shh,
Adik-adik, ada tamu tuh. 11 orang datang dari tanah Kanaan. Oh, ternyata di Kanaan juga terjadi bencana kelaparan. Wah, mereka pasti mau beli makanan deh. Mereka pasti mau beli bahan-bahan makanan dan gandum. Nah, adik-adik, untuk setiap orang yang mau beli bahan makanan harus menghadap pada Yusuf dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Wah, itu kan artinya, ya betul, mereka harus menyembah Yusuf. Jadi, saudara-saudara Yusuf menyembah dia. Dengan hati-hati, dengan seksama, Yusuf memandangi wajah tamu-tamunya satu persatu. Tiba-tiba dia ingat masa kecilnya. Masa kecil ketika Yusuf tinggal bersama saudara-saudaranya dan bapaknya. Selain itu juga, Yusuf ingat mimpinya. Mimpinya Yusuf itu apa ya? Masa kecilnya Yusuf itu seperti apa sih? Adik-adik mau tahu nggak? Yuk kita lihat bagaimana masa kecilnya Yusuf. Lihat dulu ya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.
Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ternyata itu tamu-tamu itu adalah kakak-kakaknya. Yusuf sih kenal. Dia kenal sekali. Itu saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Dulu tuh Yusuf tidak disukai oleh mereka. Saudara-saudaranya itu suka berbuat jahat pada Yusuf. Mereka iri. Karena Yusuf selalu diberi baju yang bagus oleh bapaknya. Bapaknya selalu sayang pada Yusuf. Bahkan saudara-saudara itu gak mau bertemu lagi dengan Yusuf. Makanya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, apakah yang akan dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Apakah Yusuf akan membalas kejahatan dengan kejahatan? Tiba-tiba Yusuf merasa tak tahan hatinya di hadapan orang-orang banyak di ruangan itu. Suruhlah keluar semua orang yang ada di ruangan ini. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan itu. Dan yang ada di ruangan itu hanya Yusuf dengan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf menangis. Dia menangis keras sekali. Sampai seisi istana mendengarnya. Akulah Yusuf. Apakah Bapak masih hidup? Apakah kamu benar-benar Yusuf? Yusuf yang dulu kami jual? Iya, benar aku Yusuf. Janganlah susahkan hati dan jangan menyesal telah menjual aku. Aku lebih dulu ada di tanah Mesir ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya di masa kelaparan ini. Apakah Bapak masih ada? Iya, Bapak masih ada, tinggal bersama kami di tanah Kanaan. Oh Yusuf, maafkan kami. Apakah yang akan kamu lakukan terhadap kami? Tinggallah di sini. Kami tinggal di negeri Mesir ini. Bapak, anak, dan cucunya tidak akan kelaparan. Karena di sini masih banyak gandum dan bahan makanan yang lainnya. Oh Yusuf, apakah kamu marah pada kami? Apakah kamu membenci dan akan menjadikan kami budakmu? Tidak, aku tidak marah, benci, ataupun dendam. Aku mengasihi kalian. Oh terima kasih Yusuf, kami menyesal, maafkan kami. Kami mengasihimu Yusuf. Nah, sekarang kita akan berkumpul di negeri ini
Sekarang kita siap-siap untuk menjemput Bapa. Nah, adik-adik, Yusuf melakukan kejahatan dibalas dengan kasih. Sebenarnya sih Yusuf bisa balas kejahatan dengan kejahatan. Misalnya tuh kakak-kakaknya di penjara. Atau gak usah diberi makanan yang mereka perlukan. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Karena Yusuf mengasihi mereka. Yuk adik-adik, kita melakukan hal-hal yang baik. Membalas kejahatan dengan melakukan hal-hal yang sopan. Mengatakan kata-kata yang positif. Dan melakukan semuanya karena kasih. Tuhan berkati. Nah, senang sekali ya kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Kita sambut cerita tadi dengan menyanyi bersama-sama dari PKJ 227 berjudul Sekalipun Diriku. Yuk. Tapi jika aku tak mampu
terus. Aku percaya Dia yang Esa, ku jadi suci di dalamnya. Nah adik-adik, saatnya kita mengucap syukur atas berkat yang luar biasa dari Tuhan Allah. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini bisa kita berikan kepada mama atau papa, ditaruh di dalam amplop. Nanti mama dan papa yang akan mengirimkan ke gereja atau ditransfer lewat rekening bank ke GKJ. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Allah adalah kasih. Persembahan kita akan serahkan melalui doa. Doa ini adalah doa syafaat juga dan doa penutup di ibadah tanggal 20 Februari ini. Semua sudah siap? Kak Lisa akan memimpin doa kali ini. Lipat tangan kalian, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita berdoa. Halo adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau karuniakan kehidupan bagi kami selaku anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas keselamatan yang kami terima hingga kami dapat bersekutu beribadah dalam ibadah anak hari ini. Ya Bapa, perkenalah kami untuk bawa doa syafaat dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di rumah. Berilah Engkau membimbing kami para guru dan murid-murid agar tetap semangat bagi guru yang mengajar maupun murid-murid yang belajar secara online. Berilah ketukunan dalam belajar dan membagi waktu. Kami juga berdoa di masa pandemik ini, kiranya virus COVID-19 segera berakhir. Semua pasien COVID-19 dapat sembuh dan sehat kembali. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua dan anak-anak yang terdampak dalam pandemi. Diberilah kesabaran, pengharapan di dalam Kristus Yesus sebagai juru selamat sehingga kami tidak perlu khawatir dan tetap bersukacita dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintah dalam menangani pandemik agar diberikan hikmat kebijaksanaan sehingga masyarakat dapat ditolong dalam bantuan sosial maupun kesehatan. Kami juga berdoa bagi persiapan dan pelaksanaan peribadahan anak agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak senantiasa diberkati, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi semua, baik anak-anak, para orang tua, pelayan anak. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan yang terbaik, tetap kuat, sehat sempurna, terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan imun bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa Surgawi, inilah doa permohonan kami. Kasihilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kabar semuanya? Luar biasa? Selamat hari Minggu. Tadi sudah ibadah ya? Sudah mendengarkan cerita. Ceritanya itu tentang membalas kejahatan dengan kasih sayang. Nah, nilai Kristianinya minggu ini, sekalipun saudara-saudara Yusuf telah berlaku jahat kepadanya, tapi Yusuf tetap sayang. Ayatnya, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dari Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Nah, aktivitas kita mau membuat tokoh Yusuf seperti ini ya. Bahannya, nah kita mau siapkan alat-alatnya dulu. Krayon, bisa juga pensil warna, kemudian pensil biasa, spidol seperti ini atau spidol permanen juga bisa, ballpoint bisa, gunting, kemudian lem bisa ini atau mungkin ada ini di rumah atau lem fox yang putih, lem kayu itu juga bisa digunakan. Nah, bahan-bahannya kita mau siapkan selongsong tisu seperti ini. Kalau ada tisu gulung di rumah, bekasnya tengahnya kita bisa gunakan. Kalau tidak ada, adik-adik bisa pakai karton biasa, kemudian digulung, dilem, ya. Kemudian kertas HVS yang berwarna seperti ini. Nah, kemudian tisu. Nih Mbak Ria mau gunakan tisu. Nih dari tisu kecil gini juga bisa, atau tisu yang besar dipotong menjadi setengah seperti ini. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita mau gunakan spidol yang kecil ini. Kita bagi bagian mana? Bagian kepala seperti ini. Kita akan bikin keliling garis buat wajahnya. Lalu kalau sudah, kita mau bikin juga buat bajunya. Bajunya kita mau buat seperti ini. Bagian tengahnya seperti ini. Ini jubahnya. Seperti itu. Nah, gitu. Kemudian kita mau mulai mewarnai. Mbak Ria lebih senang pakai krayon supaya warna-warni. Di sini Mbak Ria pakai warna coklat, oranye sama kuning. Bisa juga kita buatnya ini pakai hijau, tengahnya dalam jubahnya Yusuf kita mau pakai hijau. Seperti ini ya. Hijau. Diwarnai yang rapi. Kemudian pakai orange. Nah, terus kita mau kuning. Begitu seterusnya sampai dia keliling dari selongsong tisunya ini. Nah, kalau sudah sampai belakang, terus kita mau gambar tangannya. Kita mau gambar tangan di sini. Tangan seperti itu. Oke, terus kita mau gambar mata. Ya kan nggak? Mata kita kasih. Terus kita mau bikin pipinya, ada semburat merah pipi di sini ya. Kita mau pakai warna peach sama merah. Kita blur. Jadinya agak-agak pink begitu. Lalu kita mau buat tutup kepalanya. Kita buat dari tisu seperti ini. Ini juga, nah ini kan harus diwarnai juga. Jadi adik-adik mewarnainya hati-hati ya, karena mudah sobek. Atau jika adik-adik punya kain perca di rumah, adik-adik juga bisa gunakan. Pakai warna
orange. Ini harus hati-hati sekali supaya tidak robek karena tisu kan mudah robek. Tipis-tipis saja. Lalu kita mau tempelkan di bagian kepalanya. Supaya mudah, Mbak Ria mau pakai lem uhu. Kasih di sini, di jidatnya. Kasih di jidatnya lemnya ya. Terus kita mau tempelkan tisunya di tempel. Lalu agak dilipat sedikit. Begini. Kita mau kasih di sini juga. Kasih titik di sini nih. Nah. Terus ditekukannya sini. Terus ditekuk sini. Nah, kalau sudah kita taruh dulu, kita mau siapkan bentuk hatinya. Caranya kita potong saja, kita bagi dua biar mudah. Terus kita bentuk hati. Pensil merah mana nih dia? Bentuk hati. Oke, kita gunting. Tuh, separuh aja. Jadi lebih mudah mengguntingnya. Jadi rata antara kanan dan kiri bentuk hatinya ya. Kita gunting. Lalu kita mau tulis, aku mau mengampuni. Pakai pensil warna bisa, pakai spidol bisa. Mbak pakai spidol aja ya. Aku mau mengampuni. Terus kita kasih lem di tengahnya seperti ini. Jadi deh aktivitas minggu ini. Nah, oh iya, yang minggu lalu sudah mengumpulkan aktivitas. Yang minggu lalu, nah aktivitasnya kan kemarin ini. Nah, nih lihat nih adik-adik sama teman-teman yang sudah mengumpulkan. Tuh, ada berapa ya? Lumayan kan adik-adik di rumah yang minggu lalu belum membuat aktivitas, minggu ini buat ya. Supaya kita bisa kasih tahu nih ke teman-teman yang lain, adik-adik yang sudah membuat aktivitas minggu ini. Oke? Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ibadah anak 20 Februari 2022 sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah setia hingga akhir ibadah ini. Mbak Vivin doakan kalian semua bersama keluarga sehat, tetap jaga kesehatan, dan semangat selalu karena Tuhan selalu melindungi kita. Jadilah anak-anak hebat yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Dah, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya.